Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hilda, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Era. Selamat siang juga. Iya, apa kabar Bu Hilda? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Era apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Senang sekali Bu, siang ini akhirnya kita bisa bertemu. Katanya kemarin Ibu ada yang mau dibicarakan ya Bu? Iya, Bu. Saya mau Ada apa membicarakan. Ibu Hilda? Apa yang akan kita bicarakan siang ini? Ya, Bu. Jadi di sini saya memiliki permasalahan terhadap pembelajaran saya, Bu. Di mana siswa kurang aktif dan tidak berminat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Begitu. Jadi siang ini kita akan membicarakan permasalahan Bu Hilda, di mana peserta didiknya kurang aktif dan kurang berminat mengikuti pelajaran, gitu ya Bu? Ya, Bu. Benar sekali, Bu. Oke. Jadi apa yang Ibu Hilda harapkan dari pembicaraan kita ini, Bu? Dari pembicaraan ini nanti saya berharap Bu bisa menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi selama pembelajaran sehingga nanti saya bisa mendapatkan solusi bagaimana membuat anak bisa berpartisipasi aktif dan berminat mengikuti pembelajaran, Bu. Baik, baik. Jadi Bu Hilda, harapannya agar peserta didiknya berminat, gitu ya Bu, mengikuti pembelajaran. Menurut Bu Hilda, apa penyebabnya Bu, eee, peserta didiknya kurang berminat mengikuti pembelajaran dengan Ibu? Setelah saya lakukan umpan balik terhadap peserta didik saya, Bu, salah satunya ada mereka sebagian yang mengatakan mereka tidak yakin atau kurang percaya diri menyampaikan ide atau pendapatnya. Ada juga sebagian yang mengatakan kalau pembelajarannya kurang menarik atau kurang adanya kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk bisa bergerak aktif, Bu, bagi yang gaya belajarnya kinestetik mungkin itu, Bu. Baik, baik. Jadi peserta didik Bu Hilda merasa bosan dan merasa kurang menarik karena kegiatan pembelajarannya kurang menarik dan kurang membuat mereka bergerak aktif, begitu Bu Hilda? Iya, benar sekali, Bu. Oke. Menurut Bu Hilda, pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didiknya itu yang bagaimana, Bu? Menurut saya, Bu, pembelajaran yang menyenangkan itu di mana seluruh peserta didik aktif dan antusias mengikuti pembelajaran dengan saya. Kemudian dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang bervariasi dan juga dengan metode pembelajaran yang bervariasi juga, Bu. Baik, baik, bagus. Iya. Jadi apa rencana Ibu Hilda untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik tersebut, yang menyenangkan tersebut, sehingga siswanya nanti lebih menarik lagi, lebih berminat lagi untuk mengikuti pembelajarannya, Bu? Jadi yang pertama, Bu, saya melakukan mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar peserta didik atau mengidentifikasi bagaimana gaya belajarnya. Apakah gaya belajarnya nanti eh, audio, visual, ataupun kinestetik. Sehingga nanti dari sana bisa tahu langkah apa lagi, Bu, yang akan diambil selanjutnya. Bagus sekali Bu Hilda. Jadi yang pertama Bu Hilda dulu mau melakukan tes diagnostik begitu ya Bu? Ya, benar sekali, Bu. Oke. Terus berikutnya apa lagi Eh, yang akan Ibu Hilda lakukan? Ya, bagi yang tidak berpartisipasi aktif, saya akan memotivasi mereka atau memanggil mereka secara oh, terpisah sehingga mereka bisa menyampaikan apa masalah mereka sebenarnya tidak aktif dalam menyampaikan pendapat di depan kelas dan kemudian saya akan menyemangati atau memotivasi mereka. Dan kemudian bagi yang kurang berminat dalam pembelajaran tersebut, saya akan memberikan sebelumnya media pembelajaran yang bervariasi baik itu audio, video, dan tidak terlupa juga saya akan memasukkan game dalam pembelajaran saya, yaitu dengan menggunakan game TGT atau tim game turnamen, Bu. Sehingga mengakibatkan peserta didik itu bisa bergerak. Bagus sekali Bu Hilda. Jadi tadi Bu Hilda menceritakan mau membuat media pembelajaran yang menarik, itu ya juga diikuti dengan games-games ya Bu Hilda. Itu pasti Ya, akan menyenangkan sekali bagi peserta didiknya Bu Hilda.
tadi ada beberapa rencana kegiatan yang akan Bu Hilda lakukan. Prioritas utamanya yang mana kira-kira Bu Hilda? Oh, yang Yang akan pertama saya dilakukan akan ya akan dilakukan ya, Bu. Yang pertama saya akan mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar peserta didik dan gaya belajarnya, Bu. Sehingga saya nanti tahu rencana atau tindakan apa lagi yang akan saya lakukan. Baik. Kira-kira jangka waktunya bagaimana Bu Hilda? Kapan Bu Hilda akan memulainya? Oh, karena 1 minggu lagi akan ujian kan, Bu, berarti 1 minggu ini di sekolah kami digunakan untuk membahas kisi-kisi dan kemudian membahas-bahas soal untuk persiapan ujian. Berarti saya akan melakukannya semester depan, Bu, langsung dilaksanakan. Oh, jadi semester depan langsung dieksekusi begitu ya Bu Hilda? Ya, Bu. Iya. Menurut Bu Hilda, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Hilda ini apa, Bu? Ukuran keberhasilannya jika seluruh peserta didik aktif dan antusias mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Baik, baik. Jadi dari tolak ukur tadi, dari ukuran tadi, kira-kira Bu Hilda siapa nih yang bisa mendukung atau mengingatkan Bu Hilda lah tentang komitmen atas rencana aksi yang dirancang tersebut? Pertama, Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah, yaitu baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali kelas, guru piket, guru BK, dan tidak terlupa dengan orang tua siswa itu sendiri, Bu. Oke, jadi Bu Hilda akan berkolaborasi begitu ya Bu ya, dengan Ya, semua warga sekolah, dengan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah begitu ya Bu? iya, Bu Era. Iya, Betul bagus sekali. sekali Bu Hilda. Jadi apa nih Bu Hilda yang Bu Hilda dapat setelah pembicaraan kita yang menarik ini? Apa yang bisa Oh, kita Bu Hilda simpulkan? dari pembicaraan ini saya merasanya plong, Bu. Tidak ada masalah lagi. Artinya saya menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini dari pertanyaan pemandu yang diberikan oleh Bu Era itu sendiri. Jadi dari sini saya bisa menemukan pemecahan masalah terkait dengan ketidakaktifan atau ketidakberminatan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Baik, baik, syukurlah kalau sudah tercerahkan begitu ya Bu Hilda. Jadi Ya, sudah nampaklah apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan dari rencana-rencana yang Bu Hilda sampaikan tadi ya Bu. iya, Bu Era. Iya. Iya. Bagaimana perasaannya sekarang Bu? Udah Yes. udah udah Sudah plong ya Bu ya? Udah plong juga. Oke. Eh, Bagus sekali Bu Hilda, saya senang sekali pembicaraan kita hari ini tentang Bu Hilda tadi pembelajarannya yang kurang menarik bagi peserta didiknya, kemudian Bu Hilda telah menentukan rencana-rencana aksi yang akan Bu Hilda lakukan, tinggal eksekusinya lagi ya Bu ya. Iya, Baik Bu Vera. Hilda. Mm-mm. Saya tunggu loh Bu Hilda kelanjutan ceritanya setelah nanti rencana aksi dilaksanakan. Bagaimana hasilnya nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu Hilda. Iya, ya. Terima kasih ya Bu Era sudah menyempatkan untuk berbagi dengan saya. Sama-sama Bu Hilda, saya senang sekali. Ya, Bu Baik Era. Bu Hilda, sepertinya kita sudahi dulu pembicaraan kita siang ini. Mungkin lain waktu kita lanjutkan ya Bu. Ya, Bu Era. Ya. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Era. Apa kabarnya, Bu? Waalaikumsalam Bu Hilda. Alhamdulillah sehat sih Bu, kalau fisiknya sehat. Ya, ya, alhamdulillah ya, Bu. Ada apa, Bu Era? Ada yang bisa dibantu, Bu? Ya itulah Bu Hilda. Saya bilang tadi fisiknya sehat, tapi pikirannya semrawut Bu. Oh, iya. Ada apa, Bu Era?
Iya, jadi kan gini Bu, saya mau cerita nih sama Bu Hilda, saya mau sharing. Bu Hilda, ada waktu kan siang ini? Ya, tentu ada waktu, Bu. Oh, Ya, terima kasih Bu Hilda. ya, Bu. Jadi begini Bu, pada tahun ajaran ini kan kebetulan saya dan 3 orang teman lainnya itu diamanatkan oleh kepala sekolah untuk menjadi koordinator kegiatan P5 Bu di sekolah. Mm-mm. Jadi kegiatannya sudah jalan 1 semester ini Bu. Saya rasa kok saya mikirnya saya gagal loh Bu jadi koordinator belum bisa saya rasanya Bu. Oh, seperti itu, Bu. Berarti Ibu terpilih menjadi salah satu koordinator P5. Tetapi ada kekhawatiran Ibu terhadap untuk pelaksanaan P5 ini. Kira-kira, Bu, apa penyebabnya, Bu? Iya Bu. Jadi eh, di awal semester kemarin sebelum ini kan kita baru ini ya Bu, baru sekolah saya kebetulan kan baru melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka. Jadi kegiatan P5 ini baru kali ini nih, baru dicoba, baru dilaksanakan. Di awal kami kepala sekolah dan guru-guru lain sudah dikumpulkan semua, sudah ikut rapat, jadi sudah ditentukan pemilihan koordinatornya, gitu ya Bu. Dan kami pun sudah menyusun SK lah, membuat modul juga sudah, melakukan PRPP, melakukan menyusun langkah-langkah kegiatannya, kemudian membuat LKPD-nya juga. Nah, kemudian pas pelaksanaan kan di-share nih Bu sama kelompok teman-teman tim fasilitator. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya itu Bu, teman-teman ini yang tim fasilitator ini tidak bisa dibilang cuek lah gitu Bu dengan kegiatan P5 ini. Mereka tidak bersemangat, malah kadang hanya satu orang saja yang aktif dalam kegiatannya Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Iya, Apa Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? iya, saya maunya berbicara dengan Ibu sekarang ini saya jadi dapat pencerahan lah begitu Bu, apa yang harus dilakukan sehingga teman-teman tim fasilitator ini berperan aktif dalam kegiatan P5 Bu. Oh iya, Bu. Berarti teman-teman fasilitator itu kurang aktif semuanya. Mungkin hanya sebagian yang aktif ya, Bu. Oh, kira-kira apa penyebabnya, Bu? Iya betul sekali Bu, hanya 1-2 orang saja yang aktif. Jadi kan gini Bu, kebetulan kan sekolah kami itu ada punya 11 lokal gitu ya Bu. Jadi masing-masing lokal itu tim fasilitatornya ada 3 orang. Terdiri dari ada wali kelas gitu kan, ada guru bidang studi lain, kemudian ada juga terdiri dari campur lah Bu ya, ada guru senior, ada guru honor gitu, ada guru junior. Jadi kami perhatikan, saya sendiri perhatikan yang aktif melaksanakan kegiatan itu yang menjalankan modul sesuai modul itu hanya 1 atau 2 orang saja Bu. Oh, Jadi lebih fokusnya nih kepada guru-guru, tidak semuanya sih ya Bu ya, tapi 1-2 orang itu menyuruh saja kepada temannya yang lain, laksanakanlah gitu. Jadi mereka sepertinya tidak terlibat aktif intinya Bu, tidak mau bekerja sama dan tidak terlibat aktif dalam kegiatan P5 ini. oh, berarti mereka acuh tak acuh terkait Acuh dengan acuh, betul ini Bu. ya, Bu. Oh, mungkin penyebabnya di balik acuh-acuh mereka itu, Bu, atau tidak partisipasi penuh, mungkin saja ada penyebabnya, Bu. Iya, kalau diperhatikan dari pembicaraan-pembicaraan di belakang layar mereka seperti itu, Bu, ya. Eee, kami simpulkan, penyebabnya kira-kira seperti inilah, Bu. Mereka itu, teman-teman itu kurang memahami, tentang P5 ini sepenuhnya, Bu. Baik Hmm. tentang apa itu P5, konsepnya, pelaksanaannya bagaimana, penilaiannya bagaimana, padahal itu sudah dirancang sedemikian rupa, begitu kan Bu? Jadi istilahnya teman-teman fasilitator ini hanya melaksanakannya saja. Tapi itulah tetap saja tidak
berperan aktif karena mereka tidak paham, belum paham sepenuhnya begitu Bu. Sedikit mungkin ada, tapi belum full pemahamannya tentang P5 ini. Oh iya Bu, berarti mereka karena sebagian dari mereka karena mungkin kata Ibu tadi ada guru-guru di sana kurang memahami sendiri itu P5 ya Bu. Kira-kira Betul. apa rencana Ibu dalam mengatasi rencana tersebut? Nah, itu dia Bu, yang mau saya bicarakan sama Ibu nih, yang mau saya sharing nih. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Kalau di awal kemarin Bu, untuk kegiatan P5 ini kami sudah, untuk media komunikasinya kami sudah bikin WA group gitu ya Bu ya, ada komunitas sekolahnya lah tentang P5. Tapi sepertinya tidak berjalan efektif juga Bu. Hmm, WA group berarti yang direncanakan itu untuk berdiskusi tentang kendala-kendala atau masalah P5 gitu ya Bu ya, tapi tidak berjalan dengan maksimal begitu Bu. oh, oh berarti yang pertama ingin buat komunitas P5 itu sendiri supaya bisa berkomunikasi sesama fasilitator dan koordinator seperti itu ya Bu. Iya, jadi saya rencananya mau mengaktifkan kegiatan P5, kegiatan apa namanya, forum komunikasinya itulah Bu, komunitasnya itu, mau menghidupkan itu lagi. Kemudian Oh, sepertinya karena ya Bu, bagus sekali rencananya ya Bu Era. Kemudian ada lagi rencana yang lainnya. iya Bu, terus rencana saya mikirnya gini Bu, karena teman-teman ini banyak yang belum paham tentang P5, saya rencananya mau mengajak teman-teman ini untuk mengaji lagi tentang P5 ini melalui PMM Bu. Jadi bisa nanti kita diskusikan mungkin bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri mungkin susah ya Bu ya memahaminya. Jadi saya maunya kita kumpul sama-sama, kita bahas itu tentang P5 yang ada di PMM gitu Bu. Oh iya Bu, berarti dari komunitas tadi dibahas mengenai P5 di sana termasuk materi yang ada di dalam MM ya Bu. Bagus sekali Iya. rencana ya. Nah Bu, menurut Ibu bagaimana ukuran keberhasilan rencana Ibu dalam pelaksanaan P5 ini Bu? Iya, kalau ukuran keberhasilannya ya, saya maunya yang bilang berhasil itu ya semuanya terlibat gitu ya Bu ya. Koordinator aktif, dukungan kepala sekolahnya penuh juga, kemudian fasilitatornya yang harus, karena yang menghandle peserta didiknya kan fasilitatornya ya Bu. Jadi saya Iya. maunya fasilitatornya juga semuanya, tidak hanya satu dua orang saja di dalam kelas itu, tapi semuanya ikut aktif juga, sehingga nanti kan peserta didiknya otomatis juga aktif mengikuti kegiatan Bu. Oh iya Bu, bagus sekali Bu Era. Kemudian dalam menjalankan rencana Ibu tadi, ada nggak kira-kira gangguan atau yang memungkinkan bisa terjadi Bu? Iya, gangguannya mungkin masalah waktu ya Bu ya. Soalnya sekolah saya itu kan kebetulan 2 shift ya Bu, ada pagi dan siang. Yang pagi itu kelas 8 dan kelas 9, sedangkan yang siang itu kelas 7. Mm-mm. Kemudian guru-gurunya ada yang mengajar 2 tingkat gitu Bu, kelas 7 dan kelas 8 misalnya. Jadi pembagian waktunya mungkin yang susah Bu. Berarti terkait dengan waktu yang memungkinkan yang akan terjadi untuk gangguannya ya Bu. Kira-kira apa Bu untuk mengatasi gangguan tersebut? Oh, mana ya Bu ya? Mungkin disediakan waktu khusus lah begitu ya Bu ya. Hmm. Mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyediakan satu waktu kosong di luar jam pembelajaran gitu Bu, untuk Ya Bu. membahas tentang P5 ini. Mm-mm. Oh, berarti Ibu juga akan melibatkan berbagai pihak di sekolah Ibu, termasuk kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya ya Bu, Iya. atau sekolah ya Bu. Kemudian terkait dengan jangka waktunya, kapan kira-kira Bu Era akan memulai melaksanakan rencana kegiatan Bu Era tersebut? Ya, karena sekarang sudah bulan November, akhir November ya Bu, awal Desember kita udah ujian semester. Jadi
untuk persiapan agar semester depan P5-nya berjalan lancar, mungkin di bulan-bulan Desember inilah Bu, ketika sudah selesai ujian semester, setelah selesai pembagian rapor, begitu kan ada waktu tenggang kita tuh, waktu liburnya Bu, mungkin bisa dipakai di antara itu, antara waktu libur itu Bu. Oh, akan dipakai pada waktu libur tersebut ya, Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan P5 tersebut akan agar P5 itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Bu Era? Iya, saya berkomitmennya dengan bantuan dukungan dari kepala sekolah gitu ya Bu ya, dukungan moralnya, dukungan sarana prasarana segala macamnya. Saya berharap P5 ini berjalan dengan baik begitu ya Bu ya. Berjalan dengan sesuai yang sudah direncanakan, dengan sesuai dengan modul yang sudah dirancang begitu Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Era. Nah, dari bagus sekali Bu. Bagaimana perasaan Bu Era setelah berbincang-bincang dengan saya? Ada enggak rasanya solusinya dari permasalahan itu didapat? Iya Bu, dari tadinya saya bingung gitu ya Bu ya, mau harus melakukan apa. Sekarang setelah sharing dengan Bu Hilda, saya jadi lega gitu Bu, dapat pencerahan lah harus apa yang akan saya lakukan ke depannya Bu. Terima kasih banyak loh Bu. Ya Bu Era, sama-sama. Bagaimana Bu Era? Ada lagi permasalahan yang mau dibicarakan? Mungkin saat ini cukup dulu Bu. Nanti kalau di lain waktu ada masalah lagi, saya ganggu Bu Hilda lagi ya Bu. Oh, nggak apa-apa Bu. Kapanpun bisa dihubungi Bu. Insya Allah ada waktu. Terima Ya, kasih banyak Bu. Bu Era. Eh, s- Kalau tidak ada, sekian saja Bu Era mungkin perbincangan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah, Bu?